Peter. Selamat siang para mahasiswa Computer Science Master, Master Track kelas LB 08. Ini kita lanjutkan dengan topik selanjutnya adalah integral pecah bagian ya. Integral pecah bagian atau dalam bahasa Inggris partial fraction ya. Oh, ya Pak. Ya. Ya, itu AC ini. Kasih. Ya. Ya, ya. Partial fraction ya. Bisa masuk. Bentar.
Ya, integral pecah bagian atau partial fraction ya. Yaitu misalnya kita ambil 3x plus 5 per x min 3 kali x tambah 3. Nah, ini kita pecah menjadi dua bagian pecahan, ya. Jadi yang satu penyebutnya X min 3, yang lain adalah X plus 3, ya. Oke, gini, kalau sebenarnya kalau ini adalah yang nama pecahan, minimal pangkat X-nya pada pembilang satu kurang dari penyebut. Jadi kalau sini X pangkat satu, sini X pangkat 0, nah, sama kan? Koefisiennya sini boleh AB, ya, boleh AB atau A dan B atau boleh yang lain, ya. Nah, Anda tahu X pangkat 0 itu nilainya berapa? Satu enggak? Halo? Karena satu, jadi menjadi A per X min 3 ditambah B per X tambah 3. Demikian ya. Jadi 5 per 6 bisa dipecah. 6 itu 2 kali 3. Di penyebutnya ada yang titik-titik per 2 tambah titik-titik per 3. Gitu kan. Ya. Jelas maksudnya? Jadi kalau penyebutnya pangkat 1, maka pembilangnya adalah bilangan. Ya, berupa bilangan A, B. Jelas maksudnya? Halo? Nah, tetapi kalau terjadi misalnya AX tambah B per X kuadrat. Ya, AX tambah B ini yang lain lagi ya. Ini kalau kita bagi jadinya apa? AX per X kuadrat ditambah B per X pangkat 2. Hasilnya apa? X ini bisa kita coret, tinggal A per X ditambah B per X kuadrat. Artinya apa nih? Kalau kita lihat, kalau dia X pangkat 2, maka kita pecah menjadi X pangkat 1 dan X pangkat 2. Datangnya kan sebetulnya ini AX bagi X kuadrat itu menjadi A per X, sedang B per X kuadrat tetap, ya kan? AX per X kuadrat kan jadi dibagi X tinggal A per X. Jadi kalau dia pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 2. Kemudian selalu kita tanya pada pangkat satunya. Pangkat berapa sini? Pangkat 1 kan? Kalau dia X pangkat 1 di atasnya apa? Harusnya kan A kali X pangkat 0, ya kan? X pangkat 0 karena X pangkat 0 1, A kali 1 A. Jadi bilangan. Sekali bilangan, semua bilangan A, B. Contohnya lagi misalnya eh, AX kuadrat tambah BX tambah C dibagi dengan X pangkat 3. Apa yang terjadi ini? Halo? Kalau kita ini AX kuadrat per X pangkat 3 ditambah BX per X pangkat 3 ditambah C dibagi X pangkat 3. Sehingga
Ini bisa disederhanakan menjadi A per X, betul nggak? Pangkat 2 dibagi X pangkat 2, tinggal 1. X pangkat 3 bagi X tinggal X pangkat 1. Kemudian BX per X pangkat 3 dibagi X, B per X pangkat 2. Sedang C per X pangkat 3 tetap. Jadi kalau penyebutnya X pangkat 3, mulai dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Selalu tanya yang pertamanya. Yang pertamanya adalah A per X pangkat 1. Kalau penyebutnya X pangkat 1, pembilangnya berupa bilangan. Ya. Satunya A kali X pangkat 0. Ya. Sekali bilangan, semua bilangan. Ya. Jadi A, B, C. Sudah jelas? Itu maksudnya. Eh, Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo. Nah, ini kalau bentuknya, ini kayak kok terlambat ya? Padahal kita udah ganti ya. Batu apa? Off class atau GSLC, tapi tetap aja ini kok bisa. Kemudian kalau ada yang penyebutnya U ya, misalnya di sini adalah X min 1 pangkat 3. Nah, gitu. Titik-titik di atas ini kita tidak tahu ya. Terus sini dipecah menjadi apa? Sudah tahu cara? Sama caranya. Halo? Kalau dia pangkat 3, ini X min 1 pangkat 1, X min 1 pangkat 2, X min 1 pangkat 3. Ya. Lalu kita tanya pada pangkat satunya. Kalau ini X pangkat 1 di atas apa? X pangkat 0. Ya kan? Koefisiennya A. Ya, koefisiennya A. A, B, ya, bilangan. Di situ ini A kali X pangkat 0. X pangkat 0 1 dihilangkan aja kan. Sekali bilangan, sebuah bilangan. A, B, C. A, B, C. Ya. Jelas? Sudah jelas itu? Itu 9 berarti. Oke. Ngerti maksudnya? Hati-hati ini kalau modelnya yang mungkin ya karena Anda tidak ada kalkulus 2 ya. Kalau ada kalkulus 2 bahaya ada ya. X kuadrat ditambah 1 kurung pangkat 3. Di atas titik-titik saya tidak tahu. Nah, ini diurainya sama caranya. Dibagi atas 3 pecahan. Pertama adalah X kuadrat plus 1 pangkat 1. Yang kedua adalah S kuadrat plus 1 pangkat 2. Yang ketiga adalah S kuadrat plus 1 pangkat 3. Jadi modelnya sama, tetapi pembilangnya, sorry. Pembilangnya yang berbeda ya. Coba kita tanya pada pangkat satunya. Apa tuh? Kalau ini S pangkat 2, di atas apa? Kalau penyebutnya S pangkat 2, pembilangnya S pangkat 1. Ya enggak? Itu ingat ya. Minimal pangkat pembilang 1 kurang dari penyebut. Kalau penyebutnya pangkat 2, maka pembilang pangkat 1. Koefisiennya boleh A. AX, ya, boleh A.
Ya boleh kayak AX tambah bilangan tambah B. Sekali A sekian X tambah bilangan semua sama, harus seragam. Sekian X tambah bilangan setelah AB apa? C. CX tambah D. Setelah D apa? E. EX tambah F. Ya. Jadi seragam ya. Yang seragam tuh kalau sini bilangan tadi mana? Ya. Salah, sorry, sorry. Mana dulu nih. Ya. Jadi kalau ini sekali bilangan, ingat ya tadi ya. Kalau ini sekali bilangan A, B, C, ini sama semua, angka semua. Kalau ini sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan, seragam, harus sama semua. Ya, itu jadinya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Oke. Sudah jelas ya. Jadi intinya kalau pangkat 4 sama, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Selalu ditanya di pangkat satunya. Kalau penyebutnya X pangkat berapa, pembilangnya minimal satu kurang dari penyebutnya. Itu ingat ya. Sekian X, misalnya pangkat 2, pembilangnya X pangkat 1. Jadi AX tambah B. Sekian X tambah bilangan, maka semuanya pembilangnya sama modelnya. Cuma variabel angkanya beda ya. AX tambah B, CX tambah D, EX tambah F, setelah itu GX tambah H. Ya kan? Baik. Nah, kita masuk dengan contoh eh kok aneh. X min 3 X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ada kalanya sebelum kita jadikan pecah bagian atau nama lainnya apa tadi? Partial fraction. Coba kita tes turunan dari penyebut apakah terkandung pada sekian dx pada pembilang. Coba kita cari. Turunan dari X kuadrat kurang 6X tambah 8 berapa? Berapa turunannya? Halo? X kuadrat turunkan 2X. Min 6X turunkan min 6 kali 1. Min 6. 8 turunkan 0. Enak? Kurung kali DX. Kemudian ini kita faktorkan. Ada bilangan yang bisa kita keluarkan. 2 dan 6. Berarti bisa keluarkan 2. Tinggal apa? X min 3 enggak? Kita tanya, adakah X min 3 DX? Ada kan? Kalau ada, nggak usah bikin pecah bagian. Kita jadikan bentuknya DU per U. Ya, DU per U. Ya, kita jadikan integral integral D dari penyebut per penyebut dari penyebut. Tetapi harus disamakan karena kita tahu turunan dari penyebut ini berapa tadi? Ini. Turunan dari penyebutnya berapa? Nih, turunan dari penyebutnya adalah 2 kali X min 3 dx. Padahal yang sama itu X min 3 dx. Berarti terjadi kelipatan apa? Kelipatan 2. Supaya 2 D1 dikalilah 1/2. Paham maksudnya? Halo? Padahal aslinya kan X min 3 kurung kali dx. Yang terjadi 2 kurung buka X min 3 kali dx. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Sehingga hasilnya ini adalah setengah kali integral DU per U apa? Karena tahu integral DU per U adalah ln H mutara U tambah C. Itu enggak? Ya. Jadi ini integral DU per U adalah ln itu logaritma bilang pokok E H mutlak dari
U-nya penyebut ya, yaitu X kuadrat kurang 6X tambah 8 tambah C. Jelas sampai sini? Halo, ya. Jadi tidak perlu pakai pecah bagian. Seandainya turunan dari penyebutnya terkandung sekian kali dari pembilangnya, ya. Tapi kalau tidak ada yang sama, ya tidak bisa. Mau tak mau menggunakan integral pecah bagian atau partial fraction, ya. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Eh, Sebentar lagi kita ambil soal yang sama, tetapi kita kerjakan dengan pecah bagian. Sama nah hasilnya, ya. Harusnya sama, ya, harusnya. Oh ya, ini bisa juga kalau Anda pakai cara misal, ya. Yang ini kan langsung ya. Ini direct, bisa juga untuk indirect. Yang indirect itu yang kita misalkan, ya. Finish. Nah, kalau finish kita soal yang sama, eh, jadi Anda bisa juga menggunakan tadi apa? 6X tambah 8, yaitu misalkan apa? Apa yang kita misalkan U sama dengan penyebut, ya, boleh ya. Kemudian kita cari turunan U terhadap X, DU pada X adalah X kuadrat turunkan 2X min 6X turunkan min 6 kali 1 min 6, 8 turunkan 0. Enak. Kamu tulis juga boleh nih. Min 6 kali 1 tambah 0. Ini pangkat 2 kurang 1. Sehingga terjadi DU per DX adalah 2X min 6. Kemudian DU adalah, dikasih silang nih. Kali silang, ini sampai difaktorkan. 2 kali X min 3 kali DX. Kita lihat ini kan. Nah, padahal yang ada di pembilangnya ini kan. Apa nih? Yang ada di pembilangnya adalah X min 3 kurung kali DX. Maka kita cari X min 3 kurung kali DX itu berapa? DU per 2 nak? Atau sama dengan setengah DU, ya kan? Setengah DU. Nah, kita masukkan ke sini. Ini adalah X min 3 DX adalah setengah DU atau DU per 2 per U. Itu nak? Lebih simpel ya. Lebih sederhana. Setengahnya kena konstan, boleh keluar. Tinggallah integral DU per U. Nah, kita tahu integral DU per U apa? Halo? Integral DU per U adalah ln harga mutlak U tambah C. Nah, U-nya kita kembalikan semula. Tadi kita misalkan U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ya, agak mutlak tambah C. Inilah sama kan jawabannya sama yang tadi ya. Sama persis, hanya jalannya yang beda. Pakai misal, boleh. Nah, tapi kita ingin tahu apakah pakai partial fraction atau integral pecah bagian, apakah jawabannya sama? Ya, ini agak ketinggalan mengapa ya? Saya bingung enggak ya. Dulu tuh ada apa ya? Terlalu lama di latihan-latihan batu sebelum UTS ya. Nanti seandainya kurang waktunya,
Karena bersedia ditambah waktunya online, bukan onsite ya, online. Tapi online pun kemarin saya lihat ya mungkin maaf kemarin tuh harusnya nggak boleh deh, karena itu bentrok dengan acara ada acara enggak Batur? Nah, acara Batu GSLC kemarin apa BFest, Binus Festival ya. Ya, saya mohon maaf dari itu tidak tidak ngah bahwa ada BFest. Baik, kalau sudah kita coba soal yang sama lagi. Nah, ini dikerjakan dengan integral apa x min 3 dx per x kuadrat kurang 6x tambah 8. Ini kita apa? Kita uraikan ya, kita uraikan ini jadi apa? Jumlahnya, jumlahnya berapa nih? Ini jumlahnya berapa? Di titik tambah di titik adalah min 6. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali 8. Koefisien S kuadrat 1. Bilangan terakhir 8. 1 kali 8 8. Pertama, berapa kali berapa hasil 8 yang jumlahnya min 6. Kalau 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 4. Enak. Tapi 2 tambah 4 plus 6. Ya min 6. Jadi harusnya apa? Min 2 kali min 4 ya. Min 2 kali min 4. Ya harusnya hanya min 2. Jadi yang kalau AC kali sih enggak masalah. Yang masalahnya di jumlahnya. Di jumlahnya yang tidak cocok ya. Jadi yang benar adalah X min 2, X min 4 ya. Kemudian integral dan dx-nya dihilangkan ya. Integral dan dx-nya dihilangkan. Jadi apa? Tinggal pecahnya X min 3 per X min 2 kali X min 4. Ini sama dengan ada dua pecahan. Yang satu X min 2, yang satu lagi X min 4. Nah, tadi mesti ingat, kalau penyebutnya X pangkat 1, pembilangnya harusnya apa? X pangkat 0 kan? Ya kan A kali X pangkat 0. X pangkat 0 1. A kali X pangkat 0, A. Sekali bilangan, semua bilangan. Asal sama loh ya. Kalau sini X min 2, sini ada X kuadrat tambah 1, beda. Hati-hati. Ya. Nah, ini sebenarnya ada tiga, kita selesaikan dengan 3 cara. Ini bisa kita selesaikan dengan 3 cara. Yang kotak hijau tuh. Di kotak hijau ini ada cara pertama, namanya cara identitas. Ya. Identitas. Identitas mengidentikan kiri dan kanan. Apa itu? Yaitu mengalihkan dengan KPK. KPK apa? Kelipatan persekutuan kecil, kan Komisi Pemberantas Korupsi. Sama singkatannya kan KPK juga. KPK sini adalah apa tadi? KPK? Wait, bukan korupsi istilah. Apa? Ah, persekutuan kecil akhirnya ya. Yaitu sini apa? Sama dengan penyebutnya yaitu X min 2 kali X min 4. Ini yang disebut kelipatan persekutuan kecil ya. Kelipatan persekutuan kecil atau KPK singkatannya.
Nah, semua pecahan ini dikalikan dengan KPK-nya. Jadi X min 3 ya per X min 2 kali X min 4 dikali KPK-nya. X min 2 kali X min 4. Pecahan yang kiri, yang kanannya diambil juga A per X min 2 kali KPK-nya. X min 2 kali X min 4 ditambah pecahan terakhir B per X min 4 juga dikali dengan KPK-nya yaitu X min 2 kali X min 4. Kita kalikan ya. Berarti ini X min 2 dicoret, X min 4 dicoret. Terus ini X min 2 coret, sini X min 4 coret. Benar? Halo? Yang tinggal apa sini? Yang tinggal adalah X min 3 sama dengan A kali X min 4 ditambah B kali X min 2. Ya. Nah, kita kalikan ya. Jadi X min 3 sama dengan A kali X, AX, A kali min 4, min 4A, B kali X, BX, B kali min 2, min 2B. Yang X dengan X kita jumlahkan. Jadi X min 3 sama dengan apa nih? AX tambah BX dikeluarkan X-nya. Jadi A tambah B kurung A tambah B kurung kali X. Benar? Halo? Benar? A tambah B kurung kali X. Nah, yang bilangannya min 4A ditambah min 2B. Ya enggak? Min 4A ditambah min 2B. Jelas sampai sini? Nah, ini mengidentikan kiri dan kanan ya. Mengidentikan kiri dan kanan. Kiri, pertama koefisien X. Kita lihat. Koefisien X. Sebelah kiri koefisien X berapa? Halo? Sebelah kiri koefisien X-nya apa? 1. 1 sama dengan yang kanan apa sini? A plus B. Kemudian bilangan. Ya. Kalau ada X kuadrat, kiri sama dengan kanan. X koefisien X kiri sama dengan koefisien X kanan. Bilangan kiri sama dengan bilangan kanan. Bilangan kiri berapa? Min 3. Yang kanan berapa? Min 4A, min 2B. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Saya ingat enggak? Pelajaran di mana tuh? SMA atau SMP? Hah? Ada SMA pasti ya. SMP ada enggak? Ada juga ya. Dieliminasi. Dan substitusi A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Sampai sini jelas? Sudah, sekarang kita eliminasi ya. Dari kedua persamaan ini kita eliminasi dan substitusi. Nah, kita salin ya.
Yaitu 1 sama dengan A tambah B. Ya. 1 dengan A tambah B. Yang kedua, min 3 sama dengan min 3 sama dengan min 4A min 2B. Misalnya kita menghilangkan B-nya. Kalau menghilangkan B-nya, ini kan, diapaan? Ya, berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Ya, nggak? Jadi apa? Halo? Dikali 2, 2 sama dengan 2 kali A, 2A, tambah 2 kali B, 2B. Di bawah dikali 1, salin saja. Min 4A, min 2B. Nah, Anda lihat sini, 2A, 2B tambah min 2B. Ditambah atau dikurang supaya 0? Ditambah atau dikurang? Tambah ya. Karena plus min. Kalau sama, min plus plus harus dikurang. Sehingga terjadi 2 tambah min 3 min 1. 2A ditambah min 4A min 2A. Berapakah A? A adalah min 1 dibagi min 2. Dan terbalik ya. Ada min 2 per min 1 salah ya. Jadi min 1 bagi min 2 hasilnya 1/2. Jadi A nilainya 1/2. Kemudian nah ini boleh dibalik. A tambah B berapa? A tambah B adalah 1. A sudah tahu setengah. Nah, supaya A-nya hilang diapakan? Dikurang ya, dikurangi. Jadi B-nya berapa? 1 kurang setengah, setengah juga ya. Jelas? Jadi A dan B setengah. Ini cara pertama menggunakan cara identitas. Ya, cara identitas. Oke, jadi A-nya bernilai ya, A-nya menilai setengah, B-nya menilai setengah juga sama ya. A sama B sama setengah. Sebentar lagi cara kedua ya. Sudah belum nih? Sudah. Cara kedua adalah harga nol fungsi ya. Harga nol. Harga nol fungsi berarti penyebutnya diambil sama dengan nol ya. Yaitu X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 ditambah B per X min 4. Ya, ini yang tadi ya sama. Ini saya salin yang tadi. Benar nggak? Sama yang tadi, yang ini nih. Yang hijau, kotak hijau kan? Saya pindahin jadi kotak kuning nih. Nah, ini caranya sama juga persis kayak tadi, sama dikali KPK-nya, ya. Ini dikali dengan KPK-nya itu penyebutnya sendiri adalah kelipatan persekutuan kecil, ya. Sehingga kalau Anda sudah bisa, Anda usah bikin panjang gitu ya. Anda tahu kalau ini kali dengan ini penyebutnya coret, betul nggak? Tinggallah pembilangnya saja. Nah, kalau ini dikali KPK ini yang coret apa? S min 2-nya, betul nggak? Tinggal A kali X min 4. Nah, yang terakhir B plus 4 kali KPK-nya X min 4-nya dicoret, tinggal B kali X min 2. Sebetulnya ini Anda lihat nih, kali silang nggak nih? Halo, kali silang nggak? A kali X min 4 tambah B kali X min 2, betul nggak? Yang sebelah kiri pembilangnya saja. Pembilang sama dengan yang kanan dikali silang. Untuk dua pecahan. Tapi kalau tiga nggak bisa ya. Hati-hati. Nah ini yang kita ambil ya.
Kemudian kita ambil penyebutnya, ya. Penyebutnya ini kita ambil sama dengan nol. Coba. X kurang 2 sama dengan nol. X berapa? 2 kan? Nah, satu lagi kita ambil X kurang 4 sama dengan nol. Berarti X sama dengan 4. Halo, jelas sampai sini? Ah. Nah, ini kita masukkan nih. Kita masukkan. Jadi untuk X sama dengan 2, nah, kita masukkan ke dalam kotak biru. Kita masukkan nih. 2 dikurang 3 sama dengan A kali 2 dikurang 4. Tambah B kali 2 dikurang 2. 2 kurang 3 berapa? Min 1. Sini 2 kurang 4. 2 kurang 4 min 2 kali A. 2 kurang 2 nol. Ini hilang nggak nih? Ya kan? 2 kurang 2 nol. Maka tinggallah min 1 sama dengan min 2A. Maka A sama dengan min 1 per min 2. Yang sama dengan 1/2. Jelas Mas Ani? Kemudian X yang satu lagi apa? Ini kan ada 2 nih. Ya, ada 2. X pertama 2, X kedua 4. Kita masukkan yang kedua, X sama dengan 4. X-nya yang kita ganti. Ya, yang kita ganti X-nya. Semua X kita ganti 4. Berapa? 4 kurang 3 sama dengan A kali 4 kurang 4 tambah B kali 4 kurang 2. Sehingga hasilnya 4 kurang 3 adalah 1. 4 kurang 4, 4 kurang 4, 0 ya. 0. 4 kurang 2, enak. 4 kurang 2, 2. 2B. Jadi 1 sama dengan 2B. Berapa B? 1 dibagi 2. Itu nah gitu. Halo? Jadi A-nya. Jadi A-nya bernilai setengah, B-nya menilai setengah juga. Nah, dua cara ya. Ada cara ketiga. Nah, ini tidak pernah diajarkan di SMA ya. Ya, tapi hampir ya jarang diajarkan. Cara ketiga adalah jalan lintas alias tol. Ya, ini cepat. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, jumlahnya banyak, tapi kok tugas orangnya enggak. Nanti di absen tahu tuh. Banyak yang deh. Saya akhir-akhir ini lihat kecenderungannya sama ya. Saya ngajar di ASO, Base ya. Binus ASO School of Engineering sama. Makin lama pas saya ciut jadi sedikit. Karena jumlahnya cuma 21 orang. Tinggal berapa? Di bawah 10. Ini udah ada setengah hilang. Heran ya. Orang sadar tapi tidak punya kesadaran. Aneh. Baik, kita teruskan nomor cara ketiga. Yaitu saya sebut, ya ini jalan lintas. Ya, jalan lintas atau tol alias tol ya. Nah, yang itu juga X min 3. Yang kotaknya sama. X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 tambah B per X min 4. Ya, nah, ini kotak. Apa? Kuning lagi boleh. Nah, jalan lintas ini dia ngambilnya gini. Ya.
Ini kita bagi dua aja. Kita ambil misalnya kalau kita anggap apa? Kita anggap B-nya 0, berarti apa? Berarti X yang ini, yang kiri ini sama dengan A per X min 2. Kita salin aja. Coba kita salin ya. Kita balik A per X min 2 sama dengan X min 3 per X min 2 kali X min 4. Sama dengan ya. Seolah-olah ini sama dengan yang ini sama dengan ini. Ya nak? Kemudian Anda lihat ada yang bisa dicoret apa? Penyebutnya yang sama coret kan? Tinggal apa? Halo? Nah, A sama dengan enak. A. Oh ya, penyebutnya sorry. Penyebutnya itu yang sama itu kita cari harganya berapa tuh? Harganya berapa? Kita cari dulu. Berapa nih? Ini kalau kita cari X kurang 2 sama dengan 0, berarti X 2 enggak? Nah, maka A berapa sini? A adalah setelah ini coret gitu. Tinggal apa? X min 3 per X min 4. Kita masukkan X-nya berapa? 2 kurang 3 per 2 kurang 4. Berapa tuh? Nah, 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 4 min 2, hasilnya A adalah setengah. Itu gak? Yang satu lagi, yang A-nya anggap 0, berarti yang ini sama dengan B. Ya enggak? Berarti X min 3, apa? Kita balik ya. B per B per X min 4 sama dengan X min 3 per X min 2 kali X min 4. Ini enggak diajar di SMA ya. Ada. Nah, kemudian kita lihat ada yang sama sini penyebutnya kiri kanan. Nah, Agano fungsinya berapa? Coba kita cari Agano fungsinya berapa? X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Nah, berarti B berapa? Tinggallah X min 3 per X min 2. Atau 4 kurang 3 per 4 kurang 2. Jadi B berapa? 1/2. Berarti benar bahwa A-nya setengah, B juga setengah. 3 cara ya. Right? Tapi umumnya di SMA diajarkan cara kedua. Itu enggak? Agano fungsi. Ya. Cara kedua itu yang umum dipakai. Nah, setelah tahu A dan B-nya, barulah kita salin yang kotak tadi. Di mana kotak yang tadi itu integral dan dx-nya kita hilangkan. Sekarang kita beri integral, kita beri dx-nya. Ya. Ada jelas sampai sini? Walaupun Anda kelas apa namanya? Master track, tapi kalau Anda serius, ya, ya tujuan master track itu cepat selesai enggak ya? Sudah satu kali ya, satu saat S2 ya. Bagus sih. Ya, tapi kalau Anda enggak serius ya susah. Kalau sudah, barulah kita salin yang kotak tadi. Mana kotak tadi itu ya? Ini nih, kotaknya ini kita salin ya. Kita salin ya. Kotaknya kita salin itu apa tadi? X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan apa? A per X min 2 tambah B per X min 4. Kemudian kita apa?
Beri apa? Integral semuanya. Kasih integral kali dx. Pembilangnya. Kali dx. Kali dx. Gitu. Lalu tadi awalnya kan integral dan dx kita hilangkan. Ya, untuk menyelesaikan mencari nilai A dan B. Maka ini sama dengan apa? A-nya berapa tadi? Setengah ya? Setengah dx per x min 2. B-nya juga setengah. Jadi yang kita ganti A dan B ya. Per x min 4. Nah, setengahnya kita keluarkan. Setengah boleh, sorry. Setengahnya boleh dikeluarkan, setengahnya boleh dikeluarkan. Sehingga terjadi setengah integral dx per x min 2 tambah setengah integral dx per x min 4. Ya, coba. Hello. Nah, ini penyebutnya X min 2. Ini D dari penyebutnya. Apa nih? X min 2. Sengaja. Coba kita hitung sini. Turunan dari X min 2 berapa? X turunan 1 min 2 turunannya apa? 0 ya. Min 2 turunannya min 0. Kurung. Ya enggak? Kurung. Min 0 kurung kali DX. Jadi 1 DX. Sama sama atas. Tidak diapa-apain. Demikian juga ini setengah. Ini juga D dari penyebut per penyebut. Kita hitung DU-nya berapa nih? X 1, 4 turunkan 0, kurung kali DX. 1 kurang 0, 1 kali DX, 1 DX. Cocok. Sama sama di atasnya. Udah. Berarti ini adalah integral DU per U adalah apa? Halo? Pak, satu nol. Saya sampai ke rumah saya di kampung. Tiba Pak. Sudah tiba. Oh gitu. Coba tiba Pak. Soalnya agak mendadak pokoknya tahu dari malam. Dan mau saya nggak baca. Oke. Ya. Coba ya. 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 Oke. Ya. Baik. Makasih pada semua. Ya. Oke, kita coba setengah integral DU per U adalah ln harga mutlak X min 2 tambah setengah integral DU per U ln harga mutlak U. Terakhir tambah C. Setengahnya boleh keluarkan. Setengah kita keluarkan. Jadi tinggal setengah ln dari X min 2 ditambah ln X min 4 kurung tambah C. Ini sama dengan setengah ln log A tambah log B log AB. Enak. Berarti ln dari X min 2 kali X min 4. Agak mutlak tambah C. Nah, kalau dikalikan sama nggak tuh? X kuadrat min 6X tambah 8. Sama nggak? Kalau ini kita kalikan jadinya setengah ln kuadrat U sama X kuadrat yang tidak sama dijumlahkan. Min 2, min 4, min 6X. Min 2 tambah min 4, ya min 6X. Sekalinya min 2 kali min 4 plus 8. Tambah C. Inilah sama nggak jawabannya sama yang pakai jalan cepat tadi? Coba lihat di atas di mana. Ini. Sama? Sama ya. Jadi berarti eh, tidak perlu pakai jalan panjang-panjang itu kan. Kayak seandainya turunan dari penyebutnya terkandung pada pembilangnya. Ya. Kalau tidak sama, dia apa boleh buat? Jadinya seperti yang panjang gitu. Right?
Oke. Yes. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, saya kasih contoh yang lain. Nah, ternyata itu tidak sama, tidak sama mau tak mau pakai cara ini. Ya, oke. Jadi integral dari min 4x plus 7 per 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 dx. Nah, ini langkah pertama kita coba uraikan. Sebenarnya ini kita uraikan jadinya apa nih? Ini kita uraikan jadinya apa? Anak tahu ini pilihan SMP, betul nggak? Caranya gimana nih? Anda langsung ya. Ada caranya yang pasti sebetulnya yaitu selalu seperti tadi gak jumlahnya berapa, A sekalinya berapa, tetap dipakai itu. Ya, cara ini tetap. Jumlahnya adalah koefisien X berapa? Plus 3. Nah, sekalinya ujung kali ujung. 2 kali min 2 min 4. Nah, sekalinya berapa? 4 kali 1. Yang min yang mana? Supaya jumlahnya 3. Kan 4 kali 1 nih. 41, 41. Yang mana minnya? Di 1 atau di 4? Di 1, betul. Karena 4 tambah min 1, 3. Jadi menentukan itu adalah jumlahnya. Sekali sih tidak masalah kan? Ya kan? Nah, kemudian kalau bentuk ini gimana? Saya pernah tahun 1983 jatuhnya tingkat ponakan. Tak pernah nanya saya tuh. Loh, disuruh langsung 2x satu lagi x. Coba coba coba. Itu apa yakin gitu ya. Lama kan? Nah, sebetulnya kalau 2x korak bikinnya sini 2x per 2 sama angka. Kalau 7x korak 7x dan kurung ya 7x per 7. Angkanya penting sama. Kalau 5x kuadrat, 5x ya dalam kurung 5x dan kurung ini 5x di bawah per 5 ya harus sama. Baru masuk angka ini yang tadi ini. Jumlahnya plus 3 hasil kali 4 terurai apa? Ini yang terurai apa nih? Halo. Ini yang terurai adalah plus 4 dan min 1. Kemudian yang habis dibagi 2 mana? Ini mana kan? 2 min 1 kan nggak habis bagi 2. Setengah jadinya kan. Sehingga ini Anda tulis 2x tambah 4 per 2, itu kan, dikali 2x min 1. Itu kan? Nah, ini bagi 2 berapa? 2x min 4 bagi 2. X, 4 bagi 2, 2. Kali 2x min 1. Ah, yang ini nih hasilnya ini pindahkan ke sini. Betul nggak? Kita pindahkan, yaitu apa? X tambah 2 dikali 2x min 1. Jelas habis itu? Ya.
Seperti itu ini berhubungan dengan pelajaran di SMP, penfaktoran, penguraian, ya. Pakai AI sekarang makin canggih ya. Buka Lens, ada ya, tulisannya Lens kan, kayak kayak barcode gitu kan. Di soal Anda gitu, tak keluar hasilnya. Astaga, sekarang makin canggihnya artificial intelligence itu menyebabkan manusia jadi ya tujuannya kalau mau waktu cepat sih betul ya. Tetapi saya agak worry siswa atau mahasiswa akan menjadi malas. Ya kan tugas dengan track, tinggal salin aja. Nanti semua orang yang soalnya jawabnya sama semua. Ya, ya itulah. Ada segi positif, ada segi negatifnya. Ya. Oke, kalau ini sudah, barulah kita buat pecahannya, hilangkan integrasi. Jadi urailah ini jadi yang ini kita ambil ini ya. Yang kita ambil adalah yang ini ya. Jadi yang ininya yang kita pecah setelah difaktorkan ya. Ini yang dipecahkan. Jadi min 4x tambah 7 saya min 4x plus 7 per x tambah 2 kali 2x min 1 itu dipecah menjadi dua pecahan. Yang satu x tambah 2, yang satu 2x min 1. Nah, pertanyaan yang sama tadi yaitu apa? Kalau penyebutnya E pangkat 1, maka pembilangnya bilangan. Ya nak? Sebetulnya bilangan kali X pangkat 0. Jadi sini bilangan A. Ini juga pangkat 1. Bilangan B. Lalu ada 3. C. Kalau sama pangkat 1 ya. Tapi kadang-kadang campuran gado-gado. Bahaya. Itu ujian yang lalu tuh banyak yang kena itu. Ya. Jadi kita latihan nanti ambil soal-soal yang sudah pernah diuji juga. Ya, samping. Nah ini kita pakai cara kedua aja ya. Supaya umum ya. Ada 3 cara memang. Ini dikali dengan KPK dari penyebutnya. Ini dikali dengan KPK, yaitu X plus 2 kali 2X min 1. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Oke? Sehingga bisa langsung kan? Apa tadi? Halo? Pecahan kiri dikali KPK penyebutnya hilang, betul nggak? Min 4X plus 7 sama dengan, kemudian ini kita lakukan apa? Kali silang, betul nggak? Kalau dua, dua pecahan bisa ya, tapi hati-hati kalaunya 3 pecahan. Dan lebih dari 2 ya, 3 pecahan, 4 pecahan. Nah ini kali silang jadi apa? A kali 2X min 1 tambah B kali X tambah 2. Nah ini yang apa? Bisa dikotakin untuk dimasukkan X-nya. Nah X itu diambil apa? Penyebutnya sama dengan 0. Jadi X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X berapa? Min 2 ya nak? Min 2. Ini kita ambil lagi. Sorry. Ini kita ambil lagi 2X min 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 1. Berarti X berapa? Seperdua ya nak? Seperdua. Jadi X-nya ada yang bernilai min 2, ada yang bernilai seperdua. Yang kita masukkanlah. X sama dengan min 2, kita masukkan min 4 ya. Ini ke sana. Min 4 kali X-nya min 2 tambah 7 sama dengan A kali
2 kali min 2 kurang 1 tambah B kali min 2 tambah 2. Jadi yang kita ganti adalah X-nya ya. X-nya yang kita substitusi. Nah, min 4 kali min 2 plus 8 tambah 7. A kali 2 kali min 2 min 4 min 1 tambah, ini 0 lah nih. Min 2 tambah 2 adalah 0. Ya, 0 kali B, 0 juga. Sehingga terjadi 15 adalah min 4. Min 4 ditambah min 1 adalah min 5A. Maka A adalah 15 dibagi min 5 adalah min 3. Ini A. Ya. A-nya min 3 ya. A-nya min 3. Oke. Kemudian A. Masukkan X berikutnya. Berapa? Setengah. Masukkan. Min 4 kali berapa? X setengah. Setengah tambah 7 sama dengan A kali 2 kali setengah. Kurang 1 tambah B kali setengah tambah 2. Hasilnya apa? Min 4 kali setengah min 2 tambah 7. A kali 2 kali setengah 1 kurang 1. B kali 2 setengah. Ya, setengah tambah 2 setengah. Ini 7 kurang 2, 5. Nah, ini 0 kan? 1 kurang 1 kan 0. Ya, 0. Ini berarti ini 0, hilang ya. Ini 2 setengah B. Berapakah B? B adalah 5 dibagi 2 setengah. 5 bagi 2 setengah berapa? 2. Jadi A-nya bernilai min 3, B-nya menilai 2. Jelas ke sana? Ini nggak bisa ya, nggak bisa langsung seperti yang cepat tadi Pak. Integral DU per U adalah ln nggak bisa. Karena turunan dari penyebutnya, oh ya tadi kita tidak cari ya, turunan dari penyebutnya tidak terkandung pada pembilang itu enggak. Coba kita lihat tadi berapa? Kalau kalau kita lihat sini berapa nih? Nih. Ini kalau kita turunkan 2x korek 2 kali 2 4x tambah 3 kan? 4x tambah 3 bisa dijadikan seperti min 4x tambah 7. Halo? Kalau ini saya cari gini ya. Diferensial dari 2x kuadrat tambah 3x min 2. Ini berapa sih? 2 kali 2x tambah 3 kali 1 kurang 0. Kurung kali dx. Hasilnya apa? 4x plus 3 kurung dx. Apakah ini bisa sama dengan min 4 tambah 7? Halo? Ternyata tidak bisa sama. Betul nggak? Tidak bisa sama, berarti ini tidak bisa dipakai. Ya nggak? Paham? Ini tidak bisa dipakai kan? Benar nggak? Turunannya 4x plus 3 ini kan min 4x plus 7 kurung dx. Ini 4x plus 3 dx. Lah beda kan? Ya. Berarti kita tidak bisa pakai jalan cepat tadi. Ya, mau tak mau pakai jalan yang lengkap. Nah, ini belum selesai, baru dapat A dan B, baru kita salin yang sebelumnya tadi. Ya, kita salin yang ini. Min 4x plus 7 per ini, A per S plus 2 tambah B per 2M min 1. Kita salin ya. Kita salin min 4x plus 7 per dalam kurung X plus 2 kali 2x min 1 sama dengan A per X plus 2 tambah B per 2x min 1. Nah, ini jangan lupa ini adalah
integral kurung kali dx, integral pembilangnya kali dx, integral pembilangnya kali dx. Jelas. Sehingga terjadi apa? A-nya berapa tadi? A-nya min 3, B-nya 2 ya. Halo? A-nya min 3, B-nya 2. Kita salin. A-nya min 3, B-nya 2. Nah, ini sama dengan min 3-nya boleh, sebetulnya min 3 sama 2 ini boleh keluar ya. Karena konstan, jadi min 3 dx per x plus 2. Nah, ini 2-nya boleh keluar, sehingga dx per 2x min 1. Kemudian ini min 3 kali D dari penyebut per penyebut. Dan kita tahu apa? Turunan dari ini berapa? X1, 2, 0. Ya enggak? Adalah 1 tambah 0, 1 kali X, 1 DX. Cocok. Nah, ini juga sama. Yaitu tambah 2. Ya. Hati-hati nih. Ini kasih blank boleh ya. Ini artinya D dari penyebut per penyebut. 2x kurang 1. Turunannya berapa? Halo? 2 kali 1 kurang 1 kurang dx. Ini sama dengan apa nih? 2 kali 1, 2, 1 dx. Enak? Sama enggak sama 1 dx? Sama. Sorry, ini 2. 2 ya. Jadi 2 dx. 2 dx. 2 kurang 1 ya. 2, ini 0, sorry. 1 turunkan 0 kan? Jadi 2 dx. Berarti ini harus kali 1/2 enggak? Halo? Sebenarnya kalau 2-nya enggak dikeluarkan boleh enggak? Kalau 2 ini saya enggak keluarkan boleh. Karena turunan dari ini adalah 2 dx. Ini 2 dx. Sama persis. Paham enggak? Tapi kalau Anda keluarkan boleh saja. Ini tetap harus dikali setengah. Nah, 2 kali setengah 1. Betul kan? Berarti tidak ada dikali apa-apa lagi kan? Paham enggak? Halo? Jelas enggak? Ya. Jadi kalau 2-nya dikeluarkan, ini terjadi 2 kali dx, padahal ini setelah dikeluarkan tinggal dx saja, maka supaya 2 dari 1 dikalilah 1/2. Nah, karena 2 kali setengah adalah 1, kembali ke semula. Sehingga ini terjadi min 3 integral du per u adalah ln agam mutlak u, ln agam mutlak u, ditambah, ini 2 kali setengah 1, integral du per ln dari 2x min 1 tambah c. Tidak usah diteruskan ya. Bisa diteruskan, bisa. Tinggal di situ boleh. EC itu enaknya mau berhenti di mana. Tapi kalau pilihan ganda atau apa multiple choice itu harus sampai sama. Baru Anda ketemu jawabannya A, B, C, or D. Enak. Kalau ini Anda berhenti sini boleh, mau teruskan lagi boleh, up to you, terserah Anda. Ya, ini saya sebelum. Any question so far? Ada yang tanya? Oke. Nah, kalau pangkat ganda, itu kita tahu gak? Pangkat ganda. Jadi AI itu tidak bisa dibendung. Anda boleh saja memakainya untuk koreksi, untuk memeriksa apakah jawaban yang Anda cari itu sudah benar atau salah. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan coba-coba Anda salin dari hasil artificial intelligence AI.
Ya. Itu adalah merugikan diri sendiri. Ya. Oke, baik. Ini question, ada yang mau tanya nggak? Ah, ya, pintar-pintar semua ya. Oke, kita teruskan. Ini ada soal lagi yang penyebutnya ganda. Jadi min 2x plus 7 dx per x min 2 pangkat 2. Nah, gimana nih? Kalau min 2x plus 7 per x min 2 pangkat 2, di mana integral dan dx-nya dihilangkan. Kan gitu nah? Dihilangkan. Tinggal ini. Jadi saya belajarkan kalau ada pangkat ganda, pangkat 2, pangkat 3, apa yang terjadi di sini? Terjadi berapa pecahan? Dua kan? Yang pertama adalah x min 2 pangkat 1. Yang kedua adalah x min 2 pangkat 2. Nah, selalu kita tanya di pangkat satunya, karena ini x pangkat 1, maka pembilangnya apa? Halo? Pembilangnya apa? Pembilangnya, kalau x pangkat 1 tadi pembilangnya apa? Bilangan atau koefisien x, ya kan? A. Sekali bilangan, semua bilangan. Kan gitu aja. A, B. Kan gitu kan? Nah, nah ini kemudian kita kalikan dengan apa? KPK dari penyebutnya, yaitu X min 2 pangkat 2. Ini adalah KPK, ya, ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, ini ya mungkin kalau Anda ragu-ragu boleh salin aja. Min 2x plus 7 per X min 2 pangkat 2 dikali KPK. X min 2 pangkat 2 sama dengan A per X min 2 kali KPK-nya X min 2 pangkat 2. Jalan lengkapnya gini ya. Per B per X min 2 pangkat 2 kali KPK-nya. Apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Ini sama coret, ya kan? Ini satu, berarti satu coret kan? Ini pangkat 2 dua-duanya. Kan gitu nak? Halo? Kalau ini kan pangkat 2 dua-duanya. Jadi tinggal apa? Ini tinggallah pembilangnya saja, yaitu min 2x plus 7 sama dengan tinggal A kali X min 2 ditambah B saja. Ya nak? B saja. Nah, ini yang kita kotakin. Kita kotakkan. Coba kita ambil di sini. Kalau ini adalah X min 2 pangkat 1, kita ambil jadi X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 nak? Halo? X sama dengan 2. Yang ini juga sama nih. Tidak usah, ini satu kali aja. Berarti sini kita ambil X sama dengan 2. Apa yang terjadi? Kita masukkan, ayo. Min 2 kali 2 tambah 7. A kali, ya, A kali 2 kurang 2 ditambah B. Anda tahu 2 kurang 2 adalah 0. Berarti ini A kali 0, 0. Berarti B berapa? Min 2 tambah 2, ya enggak? Min 4 tambah 7 adalah B.
Berarti min 7 kurang 4, 3 ya. 3 sama dengan B. Berarti B-nya sama dengan 3, nah. Halo? B-nya 3. Kemudian, bagaimana cara kita mencari A-nya? Halo? Bagaimana kita mencari nilai A-nya? Kan ada lagi. Loh, baru masuk X min 2, balik lagi ke situ. Boleh A, boleh X untuk sembarang harga. Boleh X0, boleh. X100, boleh. Tapi makin besar angkanya makin pusing hitung ya kan. Ambil yang kecil 0. Oke, kita ambil. Jadi boleh X sembarangan. Kita ambil misalnya X sama dengan 0. Oh ya, salin dulu ya. Kotaknya apa tadi? Min 2X plus 7 sama dengan A kali X min 2 tambah B saja. Ini kotaknya. Nah, X sembarangan boleh X sama dengan 0. Boleh. Min 2 kali 0 tambah 7. A kali 0 kurang 2. B-nya sendiri udah dihitung deh. Berapa B? 3 ya. B-nya 3. Masukkan. B-nya dimasukkan 3. 3 ya. Ini hilang. 2 kali, min 2 kali 0 tinggal 7. Ini berapa? Min 2A tambah 3. Secara min 2A-nya terserah nih. Kalau ini mau positif, min 2A pindah ke kiri, 3 tetap, 7 pindah ke kanan. Jadi 2A berapa? 3 kurang 7, min 4. Berapakah A? Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Nah, berarti A-nya bernilai min 2. Jelas sampai sana? Halo? Nah, kemudian baru kita hitung ya. Ada pertanyaan? Halo? Oh, nada, kita lanjutkan ya. Are you finish? Belum ya? Saya lihat ada yang belum. Oke, jadi kita salin yang tadi yang sebelumnya, yang ini ya. Min 2 pecahannya itu. Min 2X plus 7 per apa? X min 2 kuadrat sama dengan A per X min 2 pangkat 1 B per X min 2 pangkat 2. Kemudian di sini kita integral kurung kali dx, integral A kali dx, pembilang ke dx, integral B kali dx. Nah, kita ganti. A-nya berapa? A-nya min 2 tadi ya. A-nya min 2. Berarti ini integral min 2 dx per X min 2. B-nya berapa tadi? 3 ya. B-nya 3. 3 dx per X min 2 kuadrat. Ya, bilangan ini min 2 dan 3 konstan boleh keluar. Sehingga hasilnya apa? Min 2 dx per X min 2. 3 keluarkan dx per. Nah, ini hati-hati nih. Ini hati-hati mengapa saya bilang pangkat 2 penyebutnya naikkan ke atas jadi apa? Hah? Ya, berarti ini menjadi X min 2 pangkat min 2 ya. X kurang 2 pangkat min 2. Si dx-nya kita ubah menjadi apa? D dari du. Du. Ya. D dari U. X min 2 sengaja.
DU itu turunannya berapa? Halo, satu dikurang nol, enak. Turunannya satu min nol turunnya nol, dua turunnya nol kali dek, berarti satu dek, cocok ya? Udah. Ini hasilnya min 2 kali T dari penyebut per penyebut. Nah, turunannya berapa? Satu dikurang nol kurung dek. Enak. Turunannya satu min 2 turunkan nol. Jadi, satu kurang nol satu kali dek. Satu dek. Cocok ya? Satu dek. Gitu. Udah. Sehingga ini jadinya plus 3. Hati-hati nih. U pangkat N DU. U. U. Nah, U pangkat N DU. Rumusnya apa? Separ N plus satu U pangkat N plus satu. Gitu ya. Terakhir tambah C. Enak. Ya. Jadi hasilnya adalah min 2. Integral dari U per U adalah ln agak mutlak U. Nah ini hati-hati nih. Min 2 tambah satu. Halo. Min 2 tambah satu min satu. Satu bagi min satu kali 3 min 3. Terus ini menjadi X min 2 pangkat min 2 min satu tambah C. Ini terlalu ini ya. Mungkin kita kecilkan ya. Kita kecil sedikit. Jadi ini min 2 min 2 U ln U atau X ya DU per U. Ini jadi min 3 ya. Ini menjadi min satu kali min 3 kali X kurang 2 pangkat min satu tambah C. Sehingga hasil akhirnya min 2 ln X min 2. Ini pangkat min satu loh ya. Jadi apa? Min 3 per X min 2 pangkat satu. Enak. Tambah C. Jelas sampai sini? Ya. Ya gitu jawabannya gitu. Ya. X min 2 pangkat min satu kan seper X min 2 pangkat satu. Min satu jadi plus satu. Oke. Oke. Oke, sebelum masuk integral tertentu, oh ini kita absen dulu ya. Nah, oh, sini.
Yes. Oke, Ahmad Faiz, ya, kenapa? Hah? Sakit. Ibrahim Ryan, kenapa? Baik-baik. Marco Tobias, oh ini online ya, online. Kemudian Maura Ayu Zahira, why? Hah? Lupa. Oh, wifi-nya. Eh, suara kecil ya. Dinas akses. Well. Umar Alaudin. Kenapa? Error. Ya. Vanessa Glory. Why? Wah. Oke. Dah, itu aja. Oke, yang lainnya sudah ada contengnya, berarti hadir. Sekarang kita season log. Ya, tanggung. Ya udah, silakan. Oke, kita istirahat dulu ya.